Wanita pelampiasan. Bab ke-30. Setelah melewati waktu yang menegangkan, akhirnya baby Ans lahir juga, walau harus melewati operasi. Bayi dengan berat badan 400 gram, jenis kelamin laki-laki. Wah, baby Ans sudah berhasil kita ambil nyonya, selamat ya, ucap dari Dr. Sharon. Dokter pun segera membersihkan ibunya dan baby Ans sudah dibawa perawat ke ruang lain untuk dibersihkan. Setelah pembersihan selesai, perawat segera mengantar baby Ans ke ruang rawat sang ibu. Hampir selama 5 jam, Mar masih belum bangun karena pengaruh obat biusnya. Dok, apa tidak sebaiknya kita hubungi keluarganya? Tidak perlu, kita tidak tahu ada masalah apa dengan keluarganya. Siapa tahu keluarganya ada yang ingin mencelakai ibu atau anaknya. Jadi sebaiknya kita tidak usah ikut campur urusan mereka, ucap Dr. Sharon. Bagaimana keadaan ibunya, suster? Tanya dokter baru masuk setelah 5 jam ditinggal keluar. Jantung ibunya normal, dok, cuma mungkin beliau agak sedikit shock. Kalau begitu cepat bawa babynya ke sini, biar ada semangat lagi. Baby Ans masih menangis dan dia kehausan. Nyonya, sudah bisa bangun belum? Iya dok, bawa ke sini baby Ans. Lalu babynya pun diantar dan ditaruh di pangkuan sang ibu. Melihat babynya begitu ganteng seperti papanya, membuat Mar semangat untuk menyembuhkan penyakitnya. Tidak tega jika harus melihat babynya tumbuh tanpa seorang ibu. Apapun keputusan Tuhan, aku harus tetap berusaha untuk sembuh. Nyonya, sebaiknya Anda menghubungi keluarga Anda. Anda butuh support dari keluarga, terutama suami, ucap dokter. Mar hanya tersenyum menanggapi. Marlena belum ingin menghubungi suaminya. Dirinya sudah berjanji akan pulang jika sudah sembuh. Di tempat yang berbeda, Ansel mendatangi beberapa rumah sakit namun belum ada hasil memuaskan. Ansel mendatangi dokter yang selama ini menjadi dokter istrinya. Permisi dokter. Oh, Tuan Ansel, suaminya Nyonya Marlena, silakan duduk. Bagaimana keadaan istri saya? Ansel belum sempat mendapat jawaban, namun dokternya memulai pembicaraan lagi. Saya sebenarnya sudah menyarankan Nyonya untuk melakukan operasi saja. Apa maksud dokter? Tanya Ansel. Begini, kanker Nyonya itu sedang aktif-aktifnya. Saya khawatir baby dan ibunya tidak akan selamat. Kanker? Apa Tuan tidak tahu jika Nyonya menderita penyakit itu? Ansel bingung menjawab. Dia tidak tahu menahu soal penyakit istrinya. Istrinya tidak pernah cerita, bahkan saat berhubungan istrinya tidak pernah mengeluh kesakitan. Dokter pun menjelaskan tentang keadaan istri dari Ansel. Ansel merasa bersalah. Kecerobohannya tidak hanya menghancurkan wanitanya, tapi juga dirinya serta anak-anaknya. Ansel menatap foto pernikahan dirinya. Maafkan aku sayang, aku telah benar-benar sempurna membuatmu terluka. Andai bisa aku memutar waktu yang dulu buruk, maka akan kuubah semuanya menjadi indah, ucap Ansel pada foto pernikahannya. Aku harap kau benar-benar kembali bersama putra kita. Aku benar-benar tidak bisa lepas dari bayanganmu, ucap Ansel. Sesekali menyeka air mata yang jatuh tanpa diminta. Ansel benar-benar hancur. Dia telah menghancurkan kebahagiaan keluarga tercinta. Tidak pernah dia sangka jika akhirnya akan seperti ini. Ansel kembali mengerahkan anak buahnya. Kali ini melibatkan polisi mencari keberadaan istrinya. Sudah selama 18 bulan Ansel mencari, namun sia-sia tidak ada petunjuk istrinya akan ditemukan. Cari sampai ke pelosok-pelosok atau sampai di pantai-pantai terpencil. Aku ingin istriku segera ditemukan, ucap Ansel saat ditelepon. Ansel pun melempar ponselnya. 18 bulan sudah. Hai Ans, kau haus sekali ya? Bibirmu seperti bibir papamu, kau lucu sekali, gemes deh, ucap Mar pada buah hatinya. Semenjak lahirnya baby Ans, keadaan Marlena jauh lebih baik. Dia lebih punya alasan untuk sembuh. Hari ini adalah jadwal Mar bertemu dengan dokternya. Baby Ans sudah berusia 1,5 tahun. Bayi yang sangat lucu, dia sangat menggemaskan. Apa kau ingin bertemu dengan papamu? Mar semakin gemas dengan ocehan putranya. Mar selalu terhibur dengan celotehannya. Mar mengejakan nama buat anaknya. Anaknya pun mulai menirukannya. Dan Mar begitu gemas dengan babynya. Apa kau mau main bola sama bunda? Oah, celotehnya lagi. Mar pun membawa putranya ke depan rumah, halaman kecil namun begitu rapi. Ayo baby Ans, lempar sini bolanya. Namun sial, bola itu malah terlempar keluar. Dan terpaksa Mar mengambilnya. Oh sayang, biar bunda yang ambil ya. Halo baby Ans, sapa Rafa tetangga Mar yang baru berusia 18 tahun, seusia Selo dan Selin. Halo Kak Rafa, balas Mar. Ayo main bola sama kakak, ajak Rafa. Mereka pun main bola lagi. Mar menatap pemuda itu jadi merindukan putra-putrinya. Tunggu bunda sayang, bunda pasti kembali, ucapnya dalam hati. Mar mengambil foto keluarganya, menatap sedih pada foto itu. Kak, baby Ans, aku ajak ke rumah ya. Papa mama merindukannya, pinta Rafa. Jangan lama-lama ya, Fa.
Siap Kak, Rafa pun sedikit melirik foto, seperti ada yang dikenal di foto itu namun siapa? Oh, Baby Ans mau minum, tanya Mar pada bibinya yang disambut dengan keriangan dan tepuk tangan. Ih, lucu sekali kamu, ujar Rafa karena gemas. Mar mengambil Baby Ans dari gendongan Rafa dan mulai memberi ASI untuk Ans. Mar menatap lekat wajah sang baby lalu mengecup keningnya. Sudah minumnya? Namun tangan Baby Ans malah mengusap pipi Mar yang basah. Oh, bunda ceroboh sekali, ucapnya sambil mencium pipi Baby Ans. Mar terharu dengan kelakuan babynya. Apa kau tahu sayang, bunda merindukan papa. Apa kau juga merindukannya? Namun babynya malah turun dan menghampiri Rafael. Oh, kau sudah minumnya? Tanya Rafa lalu menggendong membawa Baby Ans ke rumahnya. Sambil menunggu Rafa mengembalikan Baby Ans, Mar menyiapkan keperluan Baby Ans, karena pasti di sana akan sangat lama. Pagi sudah tiba, matahari begitu cerah hari ini. Mar tengah menjemur cucian depan rumah, sedang Baby Ans tengah bermain dengan mobilannya sendiri. Ans, tunggu biar bunda yang Ucapan Mar terpotong karena melihat sosok pria gagah tengah menggendong Baby Ans. Hansel menyuap makanan ke dalam mulutnya. Dia memekik. Gak ada rasanya sama sekali kayak gini, bilang enak, batin Hansel. Mar masuk dan membawa kue dari tetangga yang Mar pesan. Mar kembali duduk dan hendak melanjutkan makannya. Sayang, apa lidahmu benar-benar sudah hilang? Enggak, memangnya kenapa Ans? Biar aku yang habisin makanan ini, kamu makan kuenya aja ya, ucap Marlena. Aku ingin menguji lagi dengan lidah perasaku, apa mungkin lidahku yang bermasalah? Ini enak kok, Ans, aku menyukainya. Makanan ini tidak enak, kau membohongiku, ucap Ansel menarik piring yang ada di depan Mar setelah merasakan kembali makanan buatannya. Tapi aku menyukainya. Jika aku memberi racun, apa kau tetap akan membelanya? Mar hanya diam, tidak mau berdebat lagi dengan suaminya. Aku akan pesan makanan dari luar saja. Sambil mereka menunggu pesanan datang, Mar dan Ansel makan kue yang Mar bawa. Ans, dari mana kau tahu aku ada di sini? Dari Pak Robert. Pak Robert siapa? Tetangga sini. Apa Pak Robert polis itu papanya Rafael? Aku menyebarkan anak buahku sampai ke pelosok dan juga melibatkan polisi. Benar saja papanya Rafa. Apa kau tahu, semenjak aku tahu kau terkena penyakit yang mematikan, aku tidak bisa bernapas dengan tenang sebelum menemukanmu kembali. Jika terjadi sesuatu padamu, aku tidak bisa maafkan diriku sendiri. Apa alasanmu meninggalkan aku dan kedua anak kita? Aku begitu syok saat aku tahu terkena penyakit yang mematikan. Itu sungguh bukan satu alasan yang masuk akal buatku sayang. Kau adalah istriku, kau tanggung jawabku. Tidak seharusnya kau menyembunyikan dariku. Ceritalah, agar aku tahu jika aku bukan pria yang pantas untuk mengurusmu. Bukan seperti itu, Ans. Aku tidak ada alasan lain selain itu, Ans. Aku benar-benar syok. Aku takut jika aku tidak bisa sembuh, aku justru akan membuat kalian hancur, terutama anak-anak kita. Yang kamu lakukan itu malah yang telah membuat hancur keluarga kita. Anak-anak kita kehilangan ibunya. Apa kau tega melihat baby Ans tumbuh tanpa seorang ibu? Marlena menggeleng. Aku sudah mulai rutin berobat, Ans. Aku juga tidak ingin seperti ini, ucap Marlena. Ansel pun menarik tubuh Mar dalam pelukannya. Kita bersama-sama mengobati penyakit ini, sayang. Kita sudah satu keluarga, jadi jangan lagi seperti ini, ucap Ansel lembut kepada istrinya. Apa kau kecewa padaku? Marlena menggeleng. Dengarkan aku, sayang. Jangan pernah pergi lagi dariku, karena aku tidak pernah bisa memaafkan diriku sendiri jika terjadi sesuatu padamu. Mar hanya mengangguk. Nanti kita akan pulang bersama. Tapi Ans, kenapa? Aku di sini Aku sudah mencari dokter terbaik buat kamu, sayang. Aku menginginkan kesembuhanmu agar kita bisa hidup bersama lagi seperti dulu. Kalau aku tidak sembuh bagaimana? Kau pasti sembuh. Kita punya Tuhan, jadi kita meminta pada Tuhan untuk menyembuhkanmu, sayang. Hari sudah begitu siang, ponsel Ansel berdering. Siapa Ans? Putri kita. Apa kau mau bicara? Aku takut dia akan marah padaku. Dia sangat merindukanmu. Bicaralah padanya. Mar pun mengikuti saran suaminya. Halo papa, papa gimana udah ketemu bunda, Pak? Sayang, ini bunda nak, maafin bunda. Bunda? Bunda kemana? Selin kangen sama bunda. Maafin bunda, sayang. Mereka mengobrol cukup lama. Sayang, adek udah bangun, ngobrol lagi sama papa dulu ya. Pamit Mar membuatkan sufor buat baby Ans karena asinya hanya sedikit keluar. Itu pun hanya keluar saat pagi sebelum dirinya kelelahan. Mar dan Ansel telah bersiap untuk pulang. Mar berpamitan pada tetangga yang sudah banyak membantu. Kini mereka tengah menuju perjalanan pulang. Ans, kita mau kemana? Kita akan keluar negeri. Aku sudah buat janji pada dokter ahli di sana. Apa tidak sebaiknya kita pulang dulu?
Kita langsung berangkat, aku sudah ada janji sama dokternya besok pagi. Nanti Selo dan Selin akan dijemput Rocky. Kita akan menetap untuk sampai waktu kamu dinyatakan bebas dari penyakit ini. Mar mengangguk. Kini mereka telah naik jet pribadi milik Ansel. Baby Ans terlihat nyenyak tidur di pangkuan papanya. Lalu Ansel membawa Baby Ans ke ruang tidur yang ada di jet ini. Tidurlah sayang, biar papa dan bunda temenin, ucap Ansel. Mar pun ikut tertidur di tempat tidur. Matanya sungguh benar-benar sangat mengantuk. Ansel mengelus-ngelus kepala istrinya, sesekali mengecup keningnya. Aku yakin kau pasti sembuh sayang. Aku rela kehilangan kekayaanku jika untuk kesembuhanmu. Ansel merebahkan dirinya di belakang istrinya sambil memeluk pinggangnya. Ansel memang tidak tidur, tapi dirinya hanya akan memejamkan mata. Selama 18 bulan Ansel memang tidak pernah lagi mendapatkan tidur nyenyaknya. Dirinya hanya tidur di meja kerja paling lama 30 menit. Buat Ansel itu sudah cukup membantu untuk menjaga tubuhnya agar tetap fit. Ans, apa kau sudah tidur? Tanya Mar. Mar yakin jika suaminya tidak dalam posisi tidur, karena dirasa dari detak jantungnya begitu kuat. Maafkan aku, Ans, jika kamu tidak pernah mendapatkan tidur nyenyakmu. Kau ini bilang apa? Aku sudah tidur. Apa kau bermimpi sambil mengikuti lomba lari? Maksudnya apa sih? Detak jantungmu itu terdengar begitu sangat nyaring di telingaku. Ansel membalikkan tubuh istrinya. Aku tidak pernah mendapatkan tidur nyenyakku semenjak kau pergi, sayang. Kini jantung Mar yang mulai kuat detaknya. Ans, maafkan aku. Kau tidak salah, aku sudah mencoba tidur dengan alat yang kau belikan, namun tetap saja aku tidak bisa. Apa kau sekarang menginginkan tidur nyenyak? Tidak, nanti saja jika sudah sampai sana. Aku benar-benar ingin tidur nyenyak setiap malam, setiap waktu yang aku inginkan. Mar terdiam dan menenggelamkan wajahnya di dada suaminya. Kau tidurlah, karena tenagamu akan lebih banyak terpakai nanti, ucap Ansel. Kini Ansel dan Marlena telah sampai di tempat tujuan. Ansel langsung bawa anak dan istrinya ke kediaman baru. Ansel memberi rumah yang sangat dekat dengan rumah sakit. Ansel membawa ke kamarnya agar istrinya bisa istirahat. Ini rumah siapa, Ans? Rumah kita. Kau beli lagi? Tidak, ini rumah yang sudah kusiapkan untuk anak kita. Anak kita? Rumah Selin. Aku membeli rumah ini karena sangat dekat dengan kafe yang akan Selin jalani. Kafe dari Julia maksudmu, Ans? Sebenarnya itu kafe mutlak milikku. Aku dulu beli dari Tuan Corner karena dia tidak bisa membayar hutang dan akhirnya menjualnya. Terus dikelola oleh Julia. Sudah sayang, jangan membahas nama itu lagi. Marlena mengangguk. Baby Ans, tapal nggak sayang? Inyum, rengek Baby Ans. Bunda buatin dulu ya di sini sama papa. Marlena masuk dapur untuk membuatkan susu Baby Ans. Ayo kita lihat cara bunda bikin susunya. Ucapnya sembari berlari kecil ke dapur. Kita lihat bunda ya. Ucapnya lagi. Ansel ingin tahu keseharian Baby Ans. Ansel ingin mengambil alih sedikit demi sedikit tugas mengurus Baby Ans untuk meringankan istrinya. Baby udah haus ya? Tanya Marlena sembari menyerahkan botol susu untuk Baby Ans. Sepertinya Baby Big juga mau minum susu, goda Ansel. Baby Bignya kopi aja ya. Kini mereka tengah berada di kamar Baby Ans sambil pupuk Baby Ans. Mar pun ikut tertidur. Sayang, boleh aku minta obat tidurku? Ans, anak kita belum tidur. Siapa itu? Ansel membuka pintu kamar. Ada apa, Bi? Tanya Ansel pada pelayannya. Ada tamu, Tuan. Iya, terima kasih. Ansel pun keluar terlebih dahulu menyapa sang istri. Hei Jess, apa kabar? Tuan, ini hasil laporan yang Tuan minta kemarin. Ucap Jason sambil menyerahkan amplop coklatnya. Ansel membuka dan mengeluarkan isi amplopnya. Apa kau yakin, Jess? Sebelum saya menyerahkan ke Tuan, saya sudah berkali-kali menyelidikinya. Baiklah, terima kasih, Jess. Oh ya, Jess, bukankah kau sedang cari rumah untuk anakmu? Iya, Tuan. Ini rumah Marlena karena dia sudah bersamaku, maka rumah itu kosong. Berikan ini untuk hadiah pernikahan anakmu, ucap Ansel. Tuan, Anda sudah banyak memberi saya hadiah. Anggap saja itu sebagai hadiah dari keluargamu sendiri. Baik, Tuan, terima kasih. Jason pun pergi, Ansel kembali ke kamar. Ansel mendapati kedua orang yang dicintainya tengah tertidur. Ansel menyusul istrinya yang sudah tertidur, mendekatkan wajahnya di gundukan dada Marlena. Tak butuh waktu lama, Ansel pun mulai tertidur. Marlena menatap wajah suaminya, ada rindu yang belum tersalurkan. Maafkan aku, Ans, belum bisa memenuhi kebutuhanmu. Kau benar-benar mirip Baby Ans, mengemaskan sekali saat tertidur begini. Marlena mengecup kening suaminya. Marlena mulai merasakan ada kedutan di bawah sana.
Wah, yang tidak boleh terjadi, aku belum bisa melakukannya. Marlena mulai berusaha memejamkan mata, namun tidak bisa. Ans, lepaskan dulu baby Ans menangis, ucap Marlena sambil menjauhkan bibir suaminya. Apa sayang? Lepaskan dulu baby Ans menangis, ucap Marlena. Hansel pun melepaskan dirinya dari tubuh Mar dan kembali tertidur. Pagi sudah tiba. Mereka tengah bersiap untuk ke rumah sakit tempat di mana Ansel sudah membuat janji. Mereka berjalan beriringan dan menggendong baby Ans. Tangan kanannya menggandeng tangan kiri Marlena. Dokter Sharon? Oh, Nona Marlena? Apa kalian sedang saling mengenal? Dia dokter yang telah menolongku melahirkan baby Ans. Oh, dunia ini begitu sempit. Sayang, dia Dokter Sharon, teman SMA aku dulu di sebuah asrama, terang Ansel. Mereka pun kembali rame saling mengobrol. Oh ya Tom, kau bilang mau konsultasi tentang apa? Ansel mengeluarkan berkas-berkas yang dibawa oleh Jason semalam. Aku ingin menanyakan perihal kebenaran tentang diagnosa ini. Sharon pun membuka amplop coklat berserta semua kopian resep obat yang sudah dikonsumsi Marlena. Sharon mengernyitkan keningnya. Diagnosa ini dibuat 2 tahun lalu. Itu artinya istrimu waktu itu tengah mengandung yang usianya baru 22 minggu atau sekitar 5 bulan. Dan obat-obat ini juga dibeli di hari yang sama? Iya, apa benar diagnosa itu, Shar? Diagnosa ini benar. Namun obat-obatan ini obat yang tidak boleh dikonsumsi manusia. Maksudmu? Bersambung.